bagaimana kaum laki-laki yang menikah lagi tanpa izin dari istri tuanya, tapi sungguh-sungguh bagaimana hukum pernikahan? Yang kedua, tadi ada salah satu dua dan tiga. Apakah boleh langsung dalam tiga? Pertanyaan pertama Bapak Ibu, mohon maaf ini hanya masalah hukum saja Pak, bukan memprovokasi, bukan. Apa hukumnya seorang suami menikah lagi tanpa izin istri? Sebenarnya nggak ada ketentuan harus izin istri, nggak ada ketentuan. Lo kok lo bahaya ini. nggak ada ketentuan. Yang penting tadi itu hukum aslinya Bapak boleh, hukum aslinya boleh, tapi bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Ya itu pinter-pinter Bapak untuk adil, tapi kan nggak mungkin nggak bilang. Kenapa? Islam mengharuskan adil. Adil dalam hal apa? Dalam hal nginep berapa hari di sana, di sini berapa hari. Adil. Beneran. Di yang muda di yang muda 2 hari, di yang tua juga 2 hari. Adil persis. Yang tua dikasih Avanza, yang muda juga Avanza, nggak boleh beda. Yang tua Avanza, yang muda Fortuner, ya nggak adil namanya itu. Adil betul Pak. Perlakuannya adil, harinya adil. Makanya ada al-qasm dalam bahasa fikihnya, menggilir itu harus adil betul. Kalau nggak mampu begitu, jangan. Dosa Bapak Ibu, dosa. Udah dosa, udah zalim, kucing-kucingan. Kemana itu papa kamu? Ngantor Pak, ngantor. Wih, katanya kabur kemana? Pasti nggak adil. Memang nggak ada ketentuan, nggak ada ketentuan harus bilang. Tapi tadi itu kita kan diwajibkan Allah adil. Namanya adil kan ditanya ke istrinya. Loh kok pergi 2 hari terus Pak? dinas kan terus. Ya ujung-ujungnya pasti apa? Pasti bilang. Karena apa? Karena harus adil. Nah tadi kalau dalam bahasa guru saya begini Pak, karena syaratnya itu ketat, kata guru saya itu syaratnya ketat. Tidak ada orang laki-laki yang berani poligami kecuali memang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena takut dosa. Kalau normal, waduh dosa, nggak bisa adil. Nanti belanjanya harus naik kan? Nanti dia harus penghasilannya besar. Ibaratnya satu istri aja udah mengkis Senin Kamis ekonominya, istrinya 2. Ya tambah nggak bisa kan? Nah, jadi berat. Nah, dan memang kadang-kadang terikat budaya Bapak Ibu ya. Kalau di kita itu agak apa ya, tabu ya, agak rame kalau ada orang menikah lebih dari 1. Kecuali kiai-kiai yang sudah kiai-kiai sepuh dulu itu mah enak-enak. Kalau di beberapa negara Timur Tengah itu dianggap biasa. Misalnya di Arab Saudi, di mana itu biasa saja. Apalagi di Nigeria. Di Nigeria itu ada budaya agak aneh budayanya. Jadi istri pertama itu merasa malu kalau tidak mampu mencarikan istri kedua. Tapi di Afrika Pak ya, di Nigeria, di Afrika ada budaya seperti itu. Jadi kadang-kadang terkait dengan budaya gitu. Tapi mohon maaf ya, ada satu hadis Nabi yang menceritakan kondisi manusia menjelang hari kiamat itu ya. Nabi menyatakan yang mananya kurang lebih tidak akan terjadi hari kiamat sehingga laki-lakinya sedikit, perempuannya banyak. Sehingga satu laki-laki itu sebanding dengan 50 perempuan. Itu wallahu alam terjadi di mana wallahu alam. Apakah di Indonesia atau di Timur Tengah? Itu dianalisa oleh ulama kenapa sampai begitu. Itu merupakan dampak dari peperangan. Karena banyak peperangan, otomatis apa? Yang laki-laki banyak meninggal karena dia ikut perang. Otomatis akan banyak janda. Itu nanti di akhir zaman. Kayaknya di Indonesia masih normal, enggak Pak? Nah, kayak di Afghanistan, di Suriah itu sudah mulai nggak sebanding Pak, karena yang laki-laki banyak meninggal. Apalagi di Palestina, pasti banyak meninggal yang laki-laki. Gitu. Nah, itu sudah tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Laki-lakinya sedikit, perempuannya
perempuannya banyak itu. Tapi secara hukum, kita kembali ke pertanyaannya, tidak ada syarat seorang suami harus izin kepada istrinya. Itu mungkin syarat dari negara, tapi mau tidak mau pasti istrinya tahu, karena dia harus bersikap adil, dan dia diwajibkan oleh Allah untuk mempergauli istrinya dengan baik. Nah, kalau kita mengikuti perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, kan pasti ngomong, mama mohon maaf ya, mama mohon maaf, papa terpaksa, misalkan terpaksa harus melakukan hal ini, harus terus terang, nggak mau, ya nggak, bukan syarat Pak, itu keputusan Bapak mau lanjut atau tidak. Tapi dipikir-pikir dah, takut itu. Tapi nggak ada syarat harus mendapatkan izin dari istrinya. Yang kedua, pertanyaannya tentang talak 3 langsung. Menurut madzhabul arba'ah, menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, talak 3 langsung itu jatuh 3. Menurut mayoritas ulama jatuh 3. Tapi kalau tidak salah di Indonesia itu menganut pendapat dari salah satu ulama namanya Ibnu Taimiyah. Itu yang diambil. Jadi tetap jatuh 1 karena tidak sesuai prosedur. Tapi menurut mayoritas ulama, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Hambali, Maliki, itu jatuh talak 3 betulan sesuai yang diucapkan. Jadi hati-hati. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata cerai, Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang kaitan dengan undangan pernikahan, apakah masih wajib ketika kita diundang, sedangkan kedua mempelainya dalam kondisi hamil? Yang kedua yang kaitan dengan poligami. Poligami dibolehkan apabila ada syarat-syarat yang saya penuhi. Pertanyaan saya, ketika populasi penduduk proporsinya itu perempuan lebih banyak, apalagi proporsi perempuan yang lebih banyak itu banyak janda. Kalau ini tidak dinikahi, kan dampak sosialnya besar. Jadi ada perempuan baik yang janda maupun bergadis yang kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi apabila tidak terjadi poligami. Nah, syarat fisik oke, syarat material oke. Yang dilakukan adalah masalah keadilan. Ini sulit ukurnya, Pak. Tapi ketika kita memilih poligami, tapi saya berniat, walaupun saya belum bersifat adil, tapi sudah berniat akan adil gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, ini ketika perceraian, Pak. Tadi perceraian itu bisa dari suami, bisa dari perempuan. Nah, bagaimana sikap tanggung jawab baik suami maupun istri ketika kita sudah cerai dalam mengurus anak? Yang kedua, apakah ada pembagian harta ketika kita sudah bercerai terhadap istri? Dan bagaimana sikapnya kalau misalnya istri yang minta cerai? Apakah perlu ada pesangon dan lain sebagainya? Ya, karena kan yang sering di masyarakat itu kan hukum harta bodoh gini nih Pak, itu sebetulnya bukan Islami, tapi di negara kita itu sudah merupakan sesuatu yang sudah menjadi hak orang cerai, Pak. Sebab kalau tidak dapat bagian harta bodoh, istri bisa diurus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang hukum aslinya diundang walimah nikah itu wajib, kecuali ada hal-hal yang mungkar. Yang mungkin termasuk kategori mungkar, itu kan kita jelas-jelas dia tahu berzina, ya maka tidak wajib. Kan kadang-kadang sebagai apa ya, sebagai kontrol masyarakat supaya budaya seperti ini tidak berlanjut itu. Maka
turun menjadi tidak wajib, hanya dianjurkan datang saja. Atau di situ ada kemungkaran, misalkan ada joget-joget perempuan, misalkan lenggak-lenggok buka aurat kan, menjadi nggak wajib karena ada kemungkaran. Tapi kalau kita bicara hukum aslinya clear, nggak ada apa-apa, kita diundang tetangga, normal-normal saja, kita harus hadir, sebisa mungkin hadir, kecuali la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada halangan nggak bisa hadir, ya kita mohon maaf atau kirim WA, mohon maaf tidak bisa hadir. Itu bagian dari hak orang muslim kepada muslim yang lain. Itu juga menandakan betapa pentingnya pernikahan. Jadi kalau ada orang nikah itu kita dukung. Kenapa? Ketika ada nikah itu tertutuplah satu pintu zina. Dan dalam Islam, mohon maaf, tidak diatur umur minimal maksimal. Dalam Islam orang kalau sudah baligh itu dianggap dewasa, sudah baligh dianggap dewasa. Maka kalau ada laki-laki baligh melakukan misalkan membunuh orang, maka kalau hukum Islam ya harus kena hukum qisas karena dia sudah baligh. Kalau kita kan ada di bawah usia dewasa, padahal dia udah baligh. Ukuran Islam jelas, kalau udah baligh berarti dewasa. Nah, dulu kan perempuan kalau tidak salah minimal berapa boleh nikah kalau peraturan negara gitu? 18, sekarang dinaikkan itu Pak 21 atau berapa itu. Itu kan bahaya juga kalau anaknya sudah pengen nikah terus nggak boleh nikah, itu kan bahaya juga. Oke, itu. Yang kedua tentang berpoligami tadi. Yang dimaksud adil itu adalah adil secara lahiriah, secara fisik. Hati nggak bisa Pak. Tapi secara fisik lahir adil. Di sana 2 malam, ya sini 2 malam. Di sana dikasih rumah, di sini kasih rumah. Sana kasih mobil, sini kasih mobil. Itu namanya adil. Maka dulu kalau tidak salah Rasul itu menyatakan, ya Allah inilah yang saya mampu dalam beradil. Kalau urusan hati, pasti Nabi ada 1-2 orang yang sangat berkesan di hati Nabi di antara istrinya itu. Dan yang paling berkesan di Nabi itu adalah Khadijah yang sudah wafat. Khadijah sudah wafat. Khadijah gak tergantikan oleh Nabi, gak tergantikan. Itu istri pertama dan sampai meninggal itu Nabi gak punya istri lagi loh Pak. Masalahnya itu. Jadi Nabi ketika punya istri Khadijah itu gak berpoligami sampai Khadijah wafat. Makanya teman saya kan alasannya begitu kan, istri saya pertama udah meninggal, jadi sayanya nikah 2-3 kayak Nabi lah alasan. Jadi itu. Jadi harus adil. Adil dalam arti apa? Urusan fisik, urusan materi saja. Kalau urusan hati itu Allah tidak mengharuskan. Misalkan bapak lebih ke ini hatinya, tapi secara lahiriah, secara rumah, secara perilaku betul-betul adil. Itu saja. Nah, yang penting ketika mau menikah itu kita yakin saya mampu mengcover 2 orang ini. Kalau sudah tidak mampu jangan dilanjutkan. Dilanjutkan gitu. Dan memang Bapak Ibu, kenapa Islam itu memperbolehkan? Itu bagian dari solusi. Akan terjadi satu masa di mana populasi laki-laki sedikit, maka konsekuensinya akan ada gadis yang menggadis sampai meninggal dunia. Ada janda mungkin nggak punya suami, apa nggak kasihan juga? Ada seorang yang tidak bisa menikah sampai dia meninggal dunia. Wih, bapak-bapak udah semangat, udah mikir macam-macam itu. Betul, Pak Ustadz, betul. Kemudian hadirin rahimakumullah, tadi saya ulang lagi, cerai itu haknya suami. Istri tidak bisa menceraikan suami. Istri hanya bisa meneguh pada suami. Papa, ceraikan saya. Itu nggak bisa. Papa, kamu saya cerai, nggak bisa. Papa, ceraikan saya. Nanti saya balikin tuh maharnya. Nah, ini namanya khulu. Khulu. Nanti suaminya setuju, oke? Mana maharnya dulu yang saya kasih? Udah, kamu saya cerai. Udah selesai. Tapi kalau cerai model begini, tidak ada kata rujuk. Yang ada adalah nikah baru. Nikah baru. Akad nikah lagi, mahar lagi, bayar lagi. Oh, maharnya dinaikin 2 kali lipat oleh mantan istrinya. Ayo. Gitu. Tapi kalau perceraian normal, suami menceraikan istrinya, maka dalam masa iddah seorang suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa harus dapat izin dari istrinya. Saya rujuk pada dirimu, udah selesai. Sah lagi suami istri. Nah,
Kemudian hadirin rahimakumullah, selama masa iddah itu nafkah tetap ditanggung oleh suami. Masa iddah belum habis itu, semua kebutuhan istri masih di cover oleh suami. Kapan sudah nggak di cover? Kalau sudah masa iddahnya habis, baru suami tidak kewajiban menafkahi istri. Adapun anak adalah kewajiban ayahnya ngasih nafkah. Nggak ada mantan anak itu. Tetap anaknya terus dinafkahi. Meskipun ketika anak itu sudah balik, anak suruh milih, anak mau ikut ayah atau ikut mama. Ikut mama aja Pak. Nah, tetap, tapi jatah nafkahnya adalah dari suami. Jatah nafkahnya berapa? Ya sesuai kondisi Pak, sesuai kondisi. Ya, jadi nggak direkayasa. Misalkan normalnya berapa nafkah anak, yaitu sekolahnya berapa, makannya berapa, begitu. Tetap tanggungan suami, tanggungan suami. Yang terjadi kan nauzubillah, biasanya mantan suami tidak mau ngasih nafkah kepada anaknya yang sudah dicerai oleh istrinya itu. Itu dosa karena masih kewajiban suami. Kemudian masalah harta gono gini sebenarnya nggak dibahas itu di Islam. Apakah ada harta gono gini? Sebenarnya harta itu kan jelas alamatnya. Ini harta siapa ini? Nah, harta saya Pak Ustadz. Kan suami punya kerjaan, penghasilannya jelas. Lalu kan suami kewajiban ngasih istri, menafkahi. Nah, yang sudah dinafkahkan oleh suami kepada istri adalah haknya istri. Misalkan istrinya minta mobil, Pak, waktu masih pengantin baru, beliin mama mobil, dibeliin. Ya udah, mobil sudah haknya istri. Papa, nafkahnya sebulannya 4 juta. Itu untuk keluarga loh Pak, untuk jajan saya 5 juta. Ya udah 5 juta masuk terus. Nanti kalau sudah terjadi perceraian, maka aset-aset yang tidak diberikan kepada istri ya menjadi haknya suami. Sebenarnya begitu Pak. Sebenarnya gitu suami. Tapi wallahu alam ada hukum apa di negara kita ini sehingga bisa dibagi dua itu wallahu alam. Nah, ini bisa jadi oke, sah secara negara, tapi ingat di akhirat itu ada pengadilan Allah. Kalau suaminya nggak ridho, ya Allah saya nggak ridho, itu harta saya diambil istri semua. Karena itu bermasalah di akhirat itu. Nah, kalau harta diperoleh dari sesuatu yang tidak halal, maka menjadi haram. Yang kita konsumsi adalah haram. Maka bicara baik-baik dengan suaminya, Papa tolong saya dikasih ya sekian persen lah dari hartanya. Baik-baik saja. Bisa dinego suaminya. Ya udah, sekian persen buat kamu. Udah. Nah, ya kan ada namanya wasyawirhum fil amr. Bisa musyawarah dengan baik-baik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kezaliman. Nikah baik-baik, kalau yang harus cerai ya cerai baik-baik. Makanya cerai itu dalam bahasa hadis disebutkan abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Tapi terkadang itu menjadi solusi. Orang tidak bisa lagi berhidup suami istri. Mau dikemanakan lagi Pak? Harus cerai. Dulu ada agama di luar Islam, itu ajaran agama tersebut mengharamkan cerai. Lama-lama direvisi oleh pimpinan-pimpinannya, nggak cocok ya, direvisi, akhirnya diperbolehkan. Agama kita enggak, dari awal ada syariat Islam, sudah ada syariat cerai. Cuma tadi itu ada satu hadis Nabi, tapi harus betul-betul menghindari kezaliman Pak. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ayu mamra'atin, jika ada seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya, nggak ada alasan apapun, suaminya baik aja, baik-baik saja minta cerai, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Itu kan Nabi bicara perempuan. Sama saja laki-laki juga begitu. Kalau istrinya baik-baik, ujung-ujung dicerai jadi zalim. Ingat, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan berdampak kegelapan di akhirat. Wallahu alam, ini hanya media Pak. Ini wallahu alam, saya dikirimin temen nih, sharing saja. Ada orang yang menampung pantai jompo yang orang-orang terlantar itu, setelah diinterogasi, 70% dari laki-laki yang terlantar itu adalah rata-rata punya masalah dengan istrinya yang terlantar itu.
Wih, ngeri kan Pak? Iya, sekarang lagi gagah-gagahnya. Nanti kalau udah tua, udah nggak punya kerjaan, ayo, mau ikut kemana kita? Ke rumah anaknya ngebela mamanya, nggak bisa Pak, sono ikut istri yang baru pusing kan? Terlantar. Jadi itu adalah dampak dari kezaliman. Apapun yang kita pilih dari hidup kita, itu akan berisiko pada kita sendiri. Hindari perbuatan zalim. Dan ingat, doanya orang terzalimi itu mustajab. Mustajab. Kalau istri kita zalimi, lalu mendoakan jelek, ya Allah, hancurkan karirnya, hancur benar. Ingat, Nabi kan begitu, iyyakum da'watal madlum, hati-hati kamu dengan doanya orang zalim. Hadis ini sebenarnya konteksnya apa? Konteksnya adalah Nabi itu ngirim amil zakat untuk mengecek zakat-zakat yang nampak, sawah apa gitu. Kata Nabi, jangan ngambil yang baik, jangan ngambil yang terbaik. Jadi misalnya ada padi, jangan ngambil yang terbaik zakatnya, yang sedang-sedang saja, kata Nabi. Iyakum, awas, jangan berbuat zalim. Ittaqu da'watal madlum, hati-hati kamu dengan doa yang dizalimi. Itu kan simple, ngambil zakat, ngambil yang paling baik. Jangan, kata Nabi, ngambil yang sedang saja, yang nggak terlalu murah dan nggak mahal, yang sedang. Nah, itu yang diambil untuk zakat. Nah, apalagi ini istri yang, jadi ada cerita sedikit Pak, supaya tidak lama gitu. Jadi ada seorang sahabat Nabi itu dimarahin istrinya, mau ngebalas takut dosa. Orang bertakwa tapi dongkol hatinya, saya akan lapor kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin yang terkenal tegas, adil. Datang ke Umar bin Khattab, nyampe rumahnya Umar, ternyata dia dengar Umar dimarahin juga sama istrinya, diomelin habis sama istrinya, khalifah itu diem saja. Habis itu setelah selesai masalah Umar dengan istrinya, masuk, assalamualaikum, ada apa khalifah? Sebenarnya saya kesini tuh untuk curhat dengan masalah istri saya, tapi setelah saya melihat Anda itu dimarahin juga, sama dong kita. Lalu kenapa Anda tidak ngelawan pada istrinya? Kata Nabi, kata Sayyidina Umar, kalau tidak salah maknanya begini, dia itu adalah orang yang bisa mencegah saya berbuat zina. Istri saya itu yang bisa mengcover saya nggak bisa berbuat zina. Yang kedua, dia yang menjamin makanan saya, dia yang mencuci pakaian saya, yang merawat anak-anak saya. Masa tega saya marah sama dia? Ya udah, biarin dia marah, karena tugasnya banyak. Udah biarin. Kan jarang Pak suami kayak begini, Kak Sayyidina Umar. Meskipun dia tegas di depan tentaranya sama istrinya Pak, hormat, tidak ngelawan. Karena apa? Lebih mengingat kebaikannya daripada kesalahannya. Itu nih. Mungkin itu, tapi tetap seorang suami wajib mentarbiyah, mendidik istrinya, karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada istri yang salah, nyimpang, suami wajib mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan jangan dimasukin hati kalau ada masalah poligami dan sebagainya, itu hanya masalah hukum Bapak Ibu ya. Mau diambil gak diambil itu terserah, terserah. Tapi yang jelas ada yang halal bisa berubah dan berubah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.